Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Secara khusus jemaat GSJA Talitakum Malang yang dikasihi Tuhan dan juga yang saya kasihi. Ya, puji Tuhan saudara, kita masih bisa berjumpa pada minggu ini. Dan pada saat ini saya bersyukur karena bisa kembali menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Adapun firman Tuhan pada minggu ini saudara akan kita bahas mengenai amanat agung Tuhan Yesus. Ya, untuk itu kita akan membaca firman Tuhan tentang amanat agung dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, kita tahu bahwa dua ayat ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu murid-muridnya sebagai lambang gereja. Jadi saudara, amanat agung ini disampaikan Tuhan Yesus kepada seluruh murid Tuhan, seluruh gereja Tuhan, termasuk saudara dan saya. Dikatakan tadi dalam ayat ini bahwa pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Nah, oleh karena itu saudara, bahwa orang-orang Kristen, ya orang-orang pilihan, murid-murid Tuhan, kita semuanya ini wajib untuk pergi. Ya, kita wajib mentaati amanat agung dan kita mentaatinya dengan cara kita pergi. Ya, kita pergi untuk apa? Untuk memuridkan, dikatakan tadi. Ya, kita pergi untuk memuridkan, menjadikan semua bangsa bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi adalah kehendak Tuhan, saudara-saudara, supaya semua bangsa ya bisa menjadi murid Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Nah, saudara, pada khotbah ini saya ingin menyoroti kata bangsa. Ya, karena di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa. Berarti sasaran daripada pelayanan gereja adalah bangsa. Ya, pelayanan bangsa adalah sasaran, tujuan, menjadi target daripada pelayanan gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami sungguh-sungguh maksud dari kata bangsa dalam amanat agung. Ada 3 kebenaran saudara yang ingin saya bagikan untuk menjelaskan kata bangsa dalam amanat agung. Yang pertama saudara-saudara, bahwa kata bangsa dalam Matius 28 ini tidak mengacu kepada keberadaan negara. Ya, tetapi kata bangsa dalam Matius 28 ini mengacu kepada keberadaan suku bangsa. Seperti itu. Jadi kata bangsa, jadikan semua bangsa murid Yesus. Kata bangsa sesungguhnya bukan mengacu kepada negara. Karena saudara, negara itu sesungguhnya diciptakan oleh politik manusia. Ya, politik manusia menciptakan negara. Maka saudara, di seluruh negara yang berkuasa adalah unsur politik. Karena pembentukan negara itu sesungguhnya hasil dari politik manusia. Tetapi wadah manusia itu sendiri sesungguhnya adalah suku. Ya, atau kita sebut suku bangsa. Jadi secara sederhana saudara, Tuhan menciptakan suku, manusia menciptakan negara. Ya, jadi dapat dikatakan seperti itu. Jadi dari sejak awal ya, kita tahu juga bangsa Israel itu dibagi dalam suku-suku. Ya, jadi wadah manusia seturut kedaulatan dan kehendak Tuhan itu sesungguhnya dalam sukunya. Ya, saudara, maka itu kalau kita melihat ikatan daripada suku itu lebih kuat daripada negara. Sesungguhnya demikian. Nah, oleh karena itu saudara, identitas warga negara seseorang itu bisa berganti. Ya, sekarang orang jadi warga negara Indonesia, bisa saja satu waktu dia menjadi warga negara Amerika. Atau ada juga negara yang mengizinkan 2 kewarganegaraan. Jadi ikatan negara itu bisa lepas.
Ya, seseorang bisa melepas kewarganegaraannya, tetapi ikatan suku tidak pernah bisa lepas. Ya, jadi sama seperti saya ini dari suku Batak Karo, saya orang Karo, saya marga Tarigan. Nah, dimanapun saya di bumi ini, saya pasti harus tetap jadi marga Tarigan. Ya, saya tidak boleh mengubah suku saya, marga saya. Nah, oleh karena itu saya katakan dari sini kita bisa lihat bahwa ikatan suku itu lebih kuat sebenarnya daripada ikatan negara. Ya, kalau saudara contohnya suku Jawa, maka dimanapun saudara berada, ya kapanpun dimanapun, saudara harus tetap menjadi orang Jawa. Tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita ganti. Karena keberadaan kita dalam satu suku itu mutlak dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Tetapi secara warga negara itu masih ada unsur pilihan dalam diri setiap kita. Nah, jadi dalam hal ini saudara-saudara bahwa ikatan suku lebih kuat daripada ikatan negara. Ya, karena suku diciptakan oleh Tuhan, negara diciptakan oleh manusia. Nah, kata jadikan segala bangsa murid Yesus, maka acuannya sebenarnya kepada suku. Ini yang pertama, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu dalam konteks misi, kalau kita berdoa untuk misi, maka sesungguhnya jauh lebih penting, jauh lebih tepat kalau seandainya doa kita itu menyebut nama suku-suku yang ada khususnya di negara kita. Kalau saudara banyak berdoa untuk misi, kalau saudara suka berdoa untuk misi, maka saya anjurkan saudara carilah nama-nama suku dan sebutlah nama-nama suku tersebut. Sebab suku-suku tersebut adalah wadah yang diciptakan Tuhan bagi setiap manusia. Oleh karena itu saudara, semua orang akan terhisap di dalam satu suku dalam kehidupannya. Karena memang demikianlah pembentukan wadah manusia di hadapan Tuhan. Jadi pertama kata bangsa mengacu kepada keberadaan suku. Nah, yang kedua saudara-saudara, kata jadikan semua bangsa. Berarti sekarang kita boleh ganti bahwa jadikanlah semua suku. Ini adalah amanat dari Tuhan Yesus. Ini adalah kehendak dari Tuhan Yesus. Supaya semua suku menjadi muridnya. Nah, yang kedua yang patut kita pahami bahwa satu suku itu sudah menjadi murid bukan ketika semua orang dalam suku tersebut harus menjadi Kristen. Ya, sesungguhnya bukan demikian. Karena itu Tuhan tidak berkata jadikan semua orang menjadi muridnya. Ya, tentu saudara-saudara, kalau bisa semua orang menjadi murid Yesus, kita bersyukur. Tapi faktanya atau bisa dikatakan standar kerja gereja bukan menjadikan semua orang menjadi murid Yesus, tetapi digunakan jadikan semua suku. Ya, jadi kalau kita menggunakan kata semua, maka yang harus menjadi murid Yesus bukan semua orang, tapi yang harus menjadi murid Yesus atau amanat yang harus dikerjakan gereja kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja itu menjadikan semua suku. Nah, oleh karena itu semua suku di dunia ini saudara, dan termasuk semua suku di Indonesia ini harus, ya, gereja wajib harus menjadikan suku tersebut menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, tetapi satu suku dikategorikan sudah menjadi murid, bukan diharuskan semua orang di suku tersebut harus menjadi Kristen. Bukan. Tetapi yang dibutuhkan adalah tercapainya representasi, ya, atau tercapainya perwakilan murid. Ya, tercapainya perwakilan orang percaya yang berkualitas murid dari suku tersebut. Nah, ketika dari satu suku kita sudah mencapai representasi, kita sudah mencapai perwakilan, ada sekelompok orang percaya, dan itu biasa ditandai ada komunitas, atau mungkin ada persekutuan, atau bahkan mungkin ada gereja lokal yang dibangun di suku tersebut.
Nah, ketika ada sekelompok orang seperti itu mewakili sukunya sebagai representasi, sebagai perwakilan dari suku tersebut, maka suku itu sudah dikategorikan menjadi murid Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin masih lebih banyak orang yang belum menjadi Kristen, yang belum percaya Tuhan Yesus. Sebab yang dibutuhkan adalah pencapaian representasi atau perwakilan. Nah, ini persis saudaraku seperti bangsa Indonesia, ya, kita memiliki 270 juta rakyat Indonesia di seluruh Indonesia, tetapi kita hanya diwakili tidak lebih dari 600 anggota DPR yang ada di Senayan sana. Jadi saudara, hampir 600 manusia anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di gedung DPR MPR, mereka adalah representasi 270 juta rakyat Indonesia. Ya, makanya seluruh anggota DPR itu adalah perwakilan bangsa Indonesia. Mereka adalah miniatur bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara, tidak perlu 260 juta orang berteriak A, baru Indonesia A. Tidak. Cukup anggota DPR bersepakat A, maka bangsa ini berkeputusan A. Ya, apapun yang mereka sepakati atau minimal mayoritas yang mereka sepakati, maka demikianlah yang terjadi atas bangsa ini. Karena DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka perwakilan kita, representasi dari seluruh rakyat. Nah, sama saudaraku, dalam konteks misi kepada suku, yang dibutuhkan adalah kita mencapai DPS, saya katakan, Dewan Perwakilan Suku. Jadi gereja wajib, saudara-saudara, untuk memuridkan seluruh suku bangsa dengan cara mencapai Dewan Perwakilan Suku, yaitu sekelompok komunitas, sekelompok orang-orang percaya yang berkualitas murid dari seluruh suku yang ada khususnya di Indonesia. Nah, ini adalah target kerja kita. Kalau tidak mencapai representasi orang percaya dari seluruh suku, maka amanat agung Tuhan belum selesai. Sebab penyelesaian amanat agung tadi terletak pada penuntasan, pemuritan, pencapaian representasi orang percaya dari seluruh suku, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ini saudara perlu sungguh-sungguh kita doakan, ini sungguh-sungguh perlu kita kerjakan, bahkan ini sungguh-sungguh perlu kita danai, kita perlu support. Karena misi itu membutuhkan doa, daya, dan juga dana. Saya sangat berharap seluruh gereja di Indonesia, seluruh pengusaha di Indonesia, seluruh jemaat Tuhan di Indonesia, semua bergerak untuk pencapaian representasi orang-orang percaya dari seluruh suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, berbicara kata bangsa di sini, kita perlu mengevaluasi, kita perlu melihat arah daripada perjalanan pelayanan gereja, khususnya yang ada di Indonesia. Apakah gereja Tuhan di Indonesia sudah mengarah kepada pemuritan suku? Apakah gereja di Indonesia sungguh-sungguh memahami dan sungguh-sungguh mengarah kepada penuntasan amanat agung? Atau sesungguhnya gereja di Indonesia bergerak ke arah yang lain? Nah, saudara-saudara, kalau dalam kacamata saya secara pribadi, maka sedikit sekali atau terlalu minim arah pelayanan misi gereja kepada pemuritan suku-suku. Kalau kita membuat data perbandingan, saudara, maka seluruh kumpulan sinode di Indonesia, jika gedung gereja di seluruh Indonesia ini dihitung, maka saudaraku, kita di Indonesia minimal memiliki 50 gedung gereja, dari semua sinode. Kalau tidak salah ada sekitar 300-an sinode gereja di Indonesia. Dan kalau semua dikumpulkan, maka minimal kita sudah ada mencapai 50.000 gedung gereja di Indonesia.
Sebab satu sinode saja di Indonesia ada yang memiliki 16.000 gereja. Satu sinode. Nah, sementara saudara-saudara, suku yang ada di Indonesia dapat kita katakan 1.000 suku. Ya, dapat dikatakan antara 700 sampai 1.000 suku. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gereja di Indonesia mampu membangun 50.000 gedung gereja, tapi dalam waktu yang sama gereja di Indonesia gagal memuridkan 1.000 suku. Ya, jadi kita ini mampu membangun puluhan ribu gereja, tapi kita gagal tidak mampu memuridkan 1.000 suku. Karena faktanya masih banyak sekali suku-suku yang belum menjadi murid Yesus. Bahkan masih banyak suku-suku yang sama sekali tidak ada orang Kristennya. Nah, jika kita evaluasi dengan pelayanan misi gereja, apa yang salah? Mengapa gereja bisa membangun 50 gedung gereja tetapi tidak bisa memuridkan 1.000 suku? Nah, letak kesalahannya adalah karena arah pelayanan gereja, arah misi gereja, arah pembukaan gereja baru tidak pada suku-suku. Bahkan hampir gereja baru dibuka, dibangun, tidak menyentuh suku. Maka kita tidak heran saudara, jika di dalam satu daerah gereja bertumpuk, jika di dalam satu tempat, bahkan di dalam satu gedung, di kota-kota besar, di hotel, di mall, dalam satu gedung bisa ada 5-10 gereja di sana. Gereja berkumpul menumpuk di satu tempat, tapi dalam waktu yang sama, gereja sama sekali tidak ada, sama sekali tidak hadir di suku-suku yang belum menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi 50.000 gedung gereja itu hanya bertumpuk pada lokasi-lokasi yang sama, sementara ada banyak lokasi suku-suku yang tidak ada orang Kristennya, tetapi tidak pernah terpikirkan oleh gereja. Mungkin satu saat saudara, di Indonesia gereja bisa dibangun 100.000 gereja, atau bahkan mungkin bisa 1 juta gedung gereja. Tetapi ya, bahwa pembangunan gereja itu tidak berbanding lurus, tidak sejalan dengan pemuritan suku. Bahwa sekalipun banyak pertumbuhan gedung gereja dibangun, tetapi pemuritan suku tidak dikerjakan. Nah, ini yang menjadi persoalan besar dalam konteks misi yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari banyak berdoa ya, supaya mata rohani para pendeta, mata rohani umat Tuhan, mata rohani para pengusaha Kristen bisa melihat suku-suku dan melayani suku-suku yang ada di seluruh Indonesia. Kembali Bapak Ibu Saudara, amanat agung berkata kepada kita, jadikanlah semua suku, ya, jadikanlah semua suku menjadi murid Tuhan Yesus. Karena itu mari kita terus harus bergerak. Karena itu suku-suku terdekat kita juga akan datangi, kita juga akan kunjungi, kita juga akan layani. Suku Tengger yang ada di Bromo, suku Kangean yang ada di Madura, suku Osing yang ada di Banyuwangi, suku Sasak yang ada di Lombok, suku Bali Age yang ada di Bali, dan banyak suku-suku yang lain di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, apalagi di Papua. Indonesia saudara adalah satu negara yang kaya akan suku. Nah, oleh karena itu seharusnya gereja di Indonesia adalah gereja yang sangat misioner, yang paling misioner, yang bergerak kepada pemuritan suku-suku demi tergenapinya, demi penyelesaian amanat agung Tuhan kita, Raja kita, pahlawan kita, Yesus Kristus yang sudah menyatakannya. Nah, karena itu saya mendorong kita kembali, mari ambil kontribusi dalam doa, dalam daya, dan juga dalam dana untuk kepentingan pemuritan bagi seluruh suku bangsa. Terima kasih untuk setiap kita yang boleh mendengar, dan mari kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada saat ini tentang amanat agung. Biarlah kami ya Tuhan semakin mengambil bagian untuk mengerjakan amanat agung Tuhan dalam hidup kami. Melalui doa, melalui daya, dan juga melalui dana. Kami boleh bekerja dan kami boleh untuk melakukannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua suku bangsa di seluruh Indonesia boleh menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami, inilah seruan kami di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin.